Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat Natal. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih tetap melindungi kita, menjaga kita dari ancaman penyakit, dari COVID-19 maupun dari Omikron, dan juga Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kita hingga kita dapat lagi beribadah, mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saya akan bacakan firman yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, pada perayaan Natal yang kedua, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Natal itu dirayakan di mana-mana. Saya ajak Anda untuk membayangkan sebentar. Natal itu dirayakan di mana-mana. Di seantero dunia ini. Makanya dia disebut Natal yang universal. Di berbagai benua, Amerika, Eropa, Asia, Australia. Di berbagai kota, kota-kota besar, kota kecil, dan desa-desa juga. Semuanya merayakan Natal. Dan bukan hanya itu. Kantor, perusahaan, angkatan, dan juga organisasi-organisasi yang lain. Bahkan organisasi politik juga merayakan Natal itu. Saudara, apa sebabnya kita merayakan Natal? Karena dengan Natal itu berarti sebenarnya Tuhan ada dan hidup di antara kita. Tuhan yang di atas segala-galanya itu, yang disebut transenden itu, sekarang diam hadir di antara kita. Allah yang imanen, Allah yang mengerti siapa kita, apa yang kita pergumulkan, situasi apa up and down yang kita alami. Dia ada, diam bersama dengan kita. Itulah hikmat yang luar biasa dari Natal ini. Saudara yang terkasih, Injil Yohanes tidak bicara soal Bethlehem, kandang domba, gembala, dan juga malaikat-malaikat surgawi dengan kor paduan suara bala tentara surgawi itu. Silent night, holy night. Yohanes tidak bicara tentang itu lagi. Tetapi Yohanes mau menjawab, mau menolong orang-orang yang susah dan sulit sekali untuk percaya akan kehadiran Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Itu yang mau dimaksudkan oleh Rasul Yohanes dalam kesempatan ini. Dikatakan pada ayat 14 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang sebenarnya mau dijelaskan oleh Yohanes, menjawab pikiran yang terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Siapa yang membidaninya? Oleh Yohanes dikatakan, jangan berpikir seperti itu. Itu cara berpikir manusia yang bodoh. Tapi cara berpikir yang rohani bisa menolong kita. Dikatakan di sini, firman itu, kuasa itu, firman yang menciptakan alam semesta itu, firman itulah menjadi manusia, dan firman itu Allah sendiri. Allah menjadi manusia yang tinggal di antara kita bersama dengan kita. Dia yang Alfa dan Omega. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 17, dia yang awal dan yang akhir. Dia yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya, dan dia yang ada juga sampai akhir zaman. Alfa dan Omega. Saudara yang kekasih, pesan dari khotbah ini untuk kita, sukacitalah menerima kehadiran Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia, menjadi teman kita yang mengerti siapa Dia. Masing-masing kita punya pergumulan. Tapi Dia melihat, Dia tahu apa yang Anda pergumulkan dan yang ada juga dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Dia melihat, mengerti, dan menolong kita. Pesan yang kedua dikatakan di sini pada ayat 14 juga, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, selama hidup Tuhan Yesus dari tahun 30 sampai 33, selama 3 tahun Dia melaksanakan 3 tugas panggilannya. Ada 3 jenis panggilan Tuhan Yesus yang Dia tunaikan dalam hidupnya. Apa itu? Kalau kita baca Injil Matius pasal 9 ayat 35, di situ dikatakan, maka Tuhan Yesus berangkat dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia berangkat menunaikan tugasnya. Yang pertama, Dia mengajar. Yang kedua, Dia berkhotbah atau menginjili. Yang ketiga, Dia menyembuhkan orang yang sakit dan yang lemah. Teaching, preaching, and healing. Itulah 3 tugas Tuhan Yesus. Dan itulah tugas yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Manusia seutuhnya. Dia mengajar supaya setiap orang itu tahu dan menjadi pintar. Dia berkhotbah menginjili supaya setiap orang itu beriman kepada Tuhan. Dia menyembuhkan setiap orang yang sakit dan lemah dan berduka cita itu, supaya mereka pulih kembali dan mereka boleh merasa kehadiran Allah dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, Allah itu dalam Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itulah kita boleh bersukacita dan bersyukur, karena Yesus yang lahir itu berkata kepada kita dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu dikatakan kepada Maria dan Marta yang saudaranya Lazarus meninggal dunia. Mereka menangis, mereka sedih. Di mana Engkau Tuhan? Sebenarnya Engkau hadir.
saudara kami ini tidak akan meninggal. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Marta dan Maria, Lazarus itu tidur dan akan saya bangunkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Begitu dikatakan. Dan itu juga berlaku untuk kita saudara-saudara yang kekasih. Saat-saat kita menghadapi berbagai aneka macam persoalan termasuk duka cita kematian, Tuhan berkata pada saat ini, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati meninggalkan dunia ini. Saudara, Yesus itu penuh kebenaran dan kasih karunia. Kebenaran yang sesungguhnya dapat diterima oleh kita manusia. Kebenaran yang memang betul-betul benar dan fakta oleh karena dia Yesus yang berkuasa dalam hidup ini. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 ayat 6 dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Saudara, terima kasih dan bersyukurlah kepada kita ditunjukkan jalan itu. Dan jalan itu ialah Yesus sendiri yang kita rayakan pada malam Natal. Dan kita rayakan juga pada hari ini. Saudara yang kekasih, Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14, akulah gembala yang baik. Artinya, akulah gembalamu, pemimpinmu, yang siap berkorban untukmu. Tapi kamu juga harus mendengar aku. Saudara yang terkasih, kita sampai kepada pesan yang terakhir. Natal untuk tahun 2021 ini mengajak kita untuk membangun kasih persaudaraan. Oleh karena kasih dalam Kristus itu, kita bersaudara dengan semua orang. Itulah pesan Natal untuk kita. Yang didasari pada 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kasih persaudaraan di dalam Kristus itu. Saudara, saya ingin bertanya, siapakah saudara kita? Kakak adik, turunan dari orang tua kita sendiri, benar. Tapi saya mau lanjutkan, itu bukan hanya itu. Siapakah saudara kita? Dengarlah sebentar cerita daripada orang Samaria yang baik hati itu yang dapat kita lihat dari Injil Lukas pasal 11 ayat 25 sampai 36. Ada orang yang kena rampok dan dia setengah mati di pinggir jalan. Dia orang Yahudi. Dan lewat dari situ seorang imam, tetapi imam itu tidak menolong berbuat apa-apa walaupun dia lihat. Lewat juga seorang Levi, itu juga melakukan hal yang sama. Daripada repot nanti banyak urusan, dia lanjut terus. Tapi dikatakan dalam Injil itu, lewatlah seorang Samaria yang sebenarnya tidak ada lagi hubungan dengan orang Yahudi. Dia turun dari keledainya, dia membasuh luka-luka daripada orang yang kena rampok itu, menaikkannya di atas keledainya, dan dia berjalan sementara yang luka tadi duduk di atas keledai dan dibawa ke penginapan. Dan dia berkata, tolonglah rawat ini saudara saya ini, dan saya akan kembali lagi, saya akan bayar lunas seluruh biaya pengobatan daripada saudara ini. Saudara, siapakah saudara kita? Demikian Tuhan Yesus bertanya, dan orang-orang yang mendengar cerita itu berkata, dia yang memberikan pertolongan kepada orang yang terpapar tadi. Saudaraku, saudara, setiap orang yang beda marga, suku,
agama dan budaya daripada kita. Itulah saudara kita. Dan Natal ini mengajak kita, marilah kita bertolong-tolongan. Berilah sesuatu untuk menolong orang lain. Berbuatlah sesuatu untuk menjadi sukacita dan jalan kehidupan daripada seseorang itu. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Begitu peristiwa mana tempo hari. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berilah. Di situ ada kesetaraan. Itulah keadilan. Kalau kita mau menolong sesama kita. Was ist der Sinn des Lebens? Apa arti hidup ini? Leben heißt nehmen und geben. Hidup artinya menerima dan memberi. Salurkanlah. Allah berkata kepada Abraham, Abraham, saya memberkati engkau, tapi ingat, engkau harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu dia lakukan. Saudara, semoga perayaan Natal ini, Natal yang kedua ini, menolong kita, memberikan sukacita dan kegairahan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah penolong yang hidup. Dan oleh karena itu, kita boleh berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan sesama saudara juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Kami boleh bersukacita menerima kebenaran itu, bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Yesuslah gembala yang baik bagi kami. Dia yang lahir di Bethlehem tempo hari. Dia yang mengatasi segala pemikiran daripada orang-orang yang selalu mengandalkan otaknya. Engkau ada, Engkaulah Allah dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu juga, berkati kami semua bersama keluarga gereja-Mu juga, berkati juga teman-teman kami yang masih dirawat di rumah sakit maupun menunggu pemulihan. Berkati juga orang-orang yang kena atau terpapar oleh karena COVID ini. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian. Amin.